Assalamualaikum. Masih dengan Bunda Heni dan masih pembahasan latihan soal Bahasa Indonesia paket 3 SD kelas 6 untuk persiapan ASBAA, dan kita akan melanjutkan ke nomor 23 sampai dengan nomor 30. Nomor 23 ini ada sebuah paragraf. Kalian diminta untuk menentukan jenis paragraf. Nah, ini berarti berdasarkan isinya. Kita cek dulu ya, ciri khusus dari tiap-tiap paragraf. Deskripsi itu menggambarkan, jadi pembaca bisa membayangkan atau seolah-olah melihat. Eksposisi menjelaskan agar pembaca mendapat informasi atau pengetahuan. Persuasi itu mengajak ya, jadi melakukan apa yang penulis inginkan. Argumentasi menyampaikan pendapat ya, disertai dengan bukti dan alasan. Nah, kita lihat paragraf tersebut kira-kira yang mana, atau ada punya ciri khusus yang mana. Nah, perhatikan, ada kata mari. Kita pelajari dan tunjukkan budaya tradisi kita. Mari itu berarti kalimat ajakan, kalimat persuasif. Jadi paragraf di atas termasuk paragraf persuasif ya, yang C. Nomor 24. Ada sebuah pidato belum lengkap di bagian akhir, dan kalian diminta untuk menentukan kalimat ajakan. Kalimat ajakan berarti biasanya diawali dengan kata ayo, mari, marilah ya. Tapi kalau dalam pidato tolong gunakan kata yang sopan. Jadi menggunakan kata mari atau marilah. Mana pilihannya? Jawabannya yang A ya. Marilah kita menjaga kebersihan lingkungan, dimulai dengan membuang sampah ke tempatnya. Kalimat iklan yang tepat. Ada produkku sepatu ya, kalimat iklan yang tepat. Kalimat iklan itu singkat ya, tidak perlu terlalu banyak kata. Menarik ya, karena itu untuk menarik perhatian dari konsumen supaya konsumen itu membeli, dan jelas ya mana yang dijual, seperti apa produknya. Jawabannya adalah yang B ya, sepatu trendy, nyaman di kaki, dan idaman masa kini. Dua puluh enam ada sebuah paragraf. Kalian diminta untuk memperbaiki kalimat yang dicetak miring. Mereka harus menempuh jarak lebih lama 3 kali untuk bisa sampai ke kota. Perbaikan kalimat itu bisa memperbaiki tata kalimat atau pola kalimat, yaitu SPOK. Nah, kalau misalnya kesulitan, kalian juga bisa perbaikan kalimat itu cek di pilihan A sampai dengan D. Mana kalimat yang urutannya logis, masuk akal. Itu kan jembatannya putus, jadi para warga kesulitan transportasi, mereka sampai terlambat. Nah, lihat yang A, agar bisa sampai ke kota lebih lama. Apa ya, minta lebih lama? Kan tidak. B, agar mereka lebih lama sampai ke kota. Itu juga tidak tepat ya. C, mereka harus menempuh 3 kali jarak lebih lama agar bisa sampai ke kota. Bisa ya, kita cek yang D.
mereka harus menempuh jarak 3 kali lebih lama agar bisa sampai ke kota. Yang mana nih? Antara yang C dan D. Mana? Jawabannya ya. Mereka harus menempuh jarak 3 kali lebih lama ya, bukan 3 kali jarak lebih lama ya. Terbalik kalau yang C. Jadi jawabannya yang D. 27. Aku pada hari Selasa mengikuti kursus biola. Penggunaan huruf kapital yang salah. Kita cek ya satu persatu. Nih, huruf kapital yang salah. Aku pada hari Selasa mengikuti kursus biola. Kita cek yang menggunakan huruf kapital dan kita cari mana yang salah. Aku itu awal kalimat menggunakan huruf kapital, betul ya? Berarti nggak salah yang aku. Terus hari Selasa. Hari Selasa, perhatikan, kalau menuliskan nama hari, ada kata hari yang diawali huruf kapital, hanya nama harinya saja. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu atau Ahad ya. Kata hari tidak perlu diawali huruf kapital. Jadi penulisannya yang betul, hari Selasa, hanya kecil ya. Terus lanjut, biola. Biola itu nama alat musik. Nama alat musik tidak diawali huruf kapital. Jadi yang salah adalah, harus penulisannya biola ya, B-nya kecil. Jadi penulisannya yang salah adalah kata hari dan biola. Mana ya? Pilihannya yang C. 28. Ada sebuah paragraf, tapi ada kata yang salah penulisannya ya. Di sini tidak baku, non baku. Kita harus memperbaiki. Kita urut dari kata yang pertama ya. Aktivitas. Aktivitas dari, maksudnya kata aktivitas ya. Penulisannya yang tepat. Nih, aktivitas itu dari kata bahasa Inggris activity. Masuk ke dalam bahasa Indonesia, beradaptasi dengan kata dalam bahasa Indonesia ya. Berubah, di bahasa Indonesia tidak ada C ya, dan tidak ada akhiran Y. Jadi kata huruf C berubah menjadi K dan Y itu berubah menjadi AS ya. V tetap jadi aktivitas. Tapi bandingkan dengan kata aktif, sama C-nya berubah menjadi K, kemudian karena itu di akhir V-nya, VE berubah menjadi F. Jadi kalau aktivitas pakai V, kalau aktif di akhir pakai F. Perhatikan ya. Nih, aktivitas, penulisan yang tepat adalah aktivitas pakai V. Fisik, yang betul fisik. Sifat itu yang betul sifat ya. Nah, kalau misalnya kalian bingung, ada strategi lain dalam menjawab soal seperti ini. Itu kan ada 3 pilihan ya. Cari kata yang lebih mudah dulu yang kamu akan perbaiki, antara aktivitas, fisik, atau sifat. Misalnya bingung ya. Nah, sifat itu kan gampang ya, sifat. Jadi D salah. Itu. Kemudian fisik pakainya F. Adakah yang salah A, B, C? Ya, yang C salah ya. Jadi C dibuang. Ini namanya drop. Jawaban yang salah.
Nah, antara A dan B, aktivitas dengan aktivitas pakai F atau V. Nah, yang A salah. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang B. Ini adalah metode drop atau mengeliminasi jawaban yang salah. Nomor 29. Ada sebuah paragraf yang belum lengkap tanda bacanya, kita diminta untuk mengisi atau melengkapi. Kita lihat ya. Keunggulan lain sayur dan buah organik dibandingkan non-organik adalah tahan lama, tidak mudah layu, dan tidak cepat busuk. Ini ada perincian lebih dari 2 dan menggunakan kata hubung dan. Nah, kalau menggunakan kata hubung dan berarti sebelum dan diberi tanda koma. Ya, diberi tanda koma. Nah, kemudian perhatikan rasanya pun lebih renyah dan enak serta tidak mudah basi. Itu diberi tanda apa? Nah, perhatikan setelahnya ada huruf kapital U, itu kan? Berarti itu akhir dari sebuah kalimat. Nah, tanda baca yang mengakhiri sebuah kalimat itu ada 3. Tanda titik, tanda seru, tanda tanya. Nah, di situ tidak ada kata tanya, berarti bukan kalimat tanya. Tidak ada kata seru, ya berarti bukan kalimat seru. Jadi diakhiri dengan tanda titik. Terus kalimat selanjutnya, yuk kita makan sayuran organik. Ada kata yuk. Yuk itu kata seru, ya bisa bermakna ajakan. Nah, berarti kalau kata seru, berarti kalimat ini nanti harus diakhiri dengan tanda seru. Jadi tanda bacanya adalah tanda koma, titik, dan seru. Jadi jawabannya adalah yang B. Ya, 29 B. Ada sebuah paragraf terdiri dari 3 kalimat. Kalian diminta untuk memperbaiki yang salah, tanda bacanya yang salah. Memperbaiki tanda baca yang salah. Berarti ada 2 langkah yang harus kita lakukan. Menentukan mana yang salah, setelah itu memperbaiki. Kita tentukan dulu yang salah ya. Nah, ini mana yang salah? Ya, ini ya. Pukul 19.200. Kemudian ini buku, garis miring buku. Lalu ini ya, alat tulis, tanda tanya. Nah, sekarang setelah kita tahu mana yang salah, kita perbaiki. Kita perbaiki dari yang awal dulu, 19.200. Nah, perhatikan, ingat-ingat, memisahkan jam, menit, dan detik itu menggunakan tanda titik, bukan titik 2. Ini jadi pukul 19.00. Kemudian selanjutnya buku, garis miring buku. Memisahkan kata ulang itu menggunakan tanda hubung. Buku, tanda hubung, buku. Ya. Lalu terakhir, di situ bukan kalimat tanya. Mengakhiri kalimat pernyataan atau berita itu menggunakan tanda titik. Alat tulis titik. Ya.
Jadi pembetulannya dari ini adalah tadi malam sekitar pukul 19.00, aku pergi ke toko buku, titik. Ada berbagai buku, tanda hubung buku yang dijual, titik. Aku membeli buku latihan soal ujian dan alat tulis, titik. Jadi jawabannya adalah ya ini ya yang dibetulkan. Jawabannya adalah yang D. Ya. Baik, anak-anak, demikian pembahasan latihan soal bahasa Indonesia paket 3 untuk persiapan ujian ASPAA ya. Semoga bermanfaat, semoga bisa kalian pahami dan kalian mengerti ya. Sukses untuk ujiannya, semoga bisa mengerjakan dengan baik dan mendapat nilai yang terbaik. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.